Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Aisyah Rahmahdani, Erni Sulistianti, Sinta Nuria, Siti Sarah, dan Serani Prastika akan membahas tentang pertumbuhan fisik remaja. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Ada perbedaan perubahan fisik pada anak laki-laki dengan perempuan, yaitu anak perempuan mulai bertumbuh pesat pada usia 10,5 tahun dan paling cepat pada usia 12 tahun, sedangkan anak laki-laki 2 tahun lebih lambat pertumbuhannya. Namun, akhirnya anak laki-laki bertambah 12-15 cm dalam 1 tahun, hingga pada usia 13 tahun sampai menjelang 14 tahun. Pada kenyataannya, pertumbuhan fisik dan emosional tidaklah selalu berjalan searah. Seorang anak yang bertumbuh tinggi tidaklah selalu matang secara emosional dibandingkan dengan anak seusia yang lebih pendek darinya. Penyebab perubahan pada masa remaja adalah adanya dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat ada hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik. Tidak berapa lama saat sebelum masa remaja dimulai, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi dan pada saat remaja semakin banyak dihasilkan. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hipotalamus. Perubahan-perubahan fisik yang penting dan yang terjadi pada masa remaja. Yang pertama, perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf pematangan kelaminnya. Setahun sebelum pematangan ini, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg setelah terjadi pematangan kelamin. Pertumbuhan tubuh selanjutnya masih terus terjadi, namun dalam tempo yang sedikit lebih lamban. Selama 4 tahun, pertumbuhan tinggi badan akan bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki tumbuh terus lebih cepat daripada anak perempuan. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang akan berlangsung terus sampai masa puber selesai, sehingga akhirnya proporsi tubuh mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Misalnya, di masa anak-anak ukuran jantung lebih kecil, sedangkan pembuluh darah kulit belum begitu tampak. Pada masa puber terjadi sebaliknya. Di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding tubuh. Selanjutnya ada ciri kelamin primer. Pada masa anak-anak, alat kelamin primer masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi dengan sempurna saat remaja berusia 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali menstruasi atau haid. Bagian lain dari alat perkembangbiakan pada anak perempuan masih belum sempurna, sehingga belum mampu untuk mengandung anak. Masa interval ini disebut sebagai saat steril pada masa remaja. Selanjutnya ada ciri kelamin sekunder.
Yang dimaksud ciri kelamin sekunder, ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul melebar lebih lebar dari lebar bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin sekunder pada laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot, otot-otot mulai tampak, bahu melebar lebih lebar dari pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada, bulu di sekitar alat kelamin, serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori yang membesar. Ciri kelamin sekunder inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang seringkali menjadi daya tarik antar lawan jenis. Perubahan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin primer, dan keduanya akan mencapai taraf kematangan pada tahun pertama dan kedua masa remaja. Ada 3 hal yang membedakan anak laki-laki dan perempuan dalam kematangan seksual, yaitu yang pertama, kriteria kematangan seksual. Kriteria ini tampak jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Menarche atau menstruasi dipakai sebagai tanda permulaan pubertas pada anak perempuan. Yang kedua, permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Menarche merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16,5 tahun. Jadi, sekitar 1 tahun sesudah dilaluinya puncak percepatan pertumbuhan. Pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatozoa hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan, kurang lebih usia 14 tahun. Namun, ejakulasi pertama atau mimpi basah mendahului puncak percepatan perkembangan, tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Yang ketiga, ada urutan gejala kematangan. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan suatu tanda kelamin dengan tumbuhnya buah dada atau payudara yang tampak dan bagian putih susu yang sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada usia 8-13 tahun. Baru pada stadium kemudian, menjelang menarche, jaringan pengikat sedikitnya mulai tumbuh, hingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Kelenjar payudara baru mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan suatu pembekakan, sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Hal ini merupakan akibat reaksi-reaksi fisiologi yang menyebabkan perubahan pada organ-organ kelamin internal. Pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai dengan pertumbuhan testes yang dimulai antara umur 9,5 dan 13,5 tahun dan berakhir antara 13,5 tahun dan 17 tahun. Pada usia kurang lebih 15-16 tahun, pada anak laki-laki maupun perempuan, pangkal tenggorokannya atau jakun mulai membesar yang menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang. Pada slide selanjutnya kita akan membahas kondisi-kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik pada remaja. Yang pertama itu ada pengaruh keluarga. Nah, pengaruh keluarga ini meliputi antara lain faktor keturunan dan faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya, sehingga tubuhnya lebih berat. Faktor lingkungan akan menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa si anak. Nah, pada setiap usia, lingkungan lebih berpengaruh terhadap berat tubuh daripada terhadap tinggi tubuh. Selanjutnya yang kedua ada pengaruh gizi. Anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi
dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Yang ketiga, ada gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenalin yang berlebihan. Kondisi ini akan berakibat kurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remaja terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Lalu yang keempat ada jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan lebih sedikit, lebih tinggi, dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dari anak perempuan. Yang kelima ada status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Kemudian ada kesehatan. Nah, anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang terakhir ini ada pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya, anak yang bentuk tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada yang endomorf karena mereka memang lebih gemuk dan lebih berat. Nah, kemudian di sini ada pengaruh pertumbuhan fisik remaja terhadap tingkah laku. Perubahan fisik ini selalu dibarengi dengan perubahan sikap dan perilaku. Keadaan ini sering menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang yang berbeda di sekelilingnya, serta sikap anak itu sendiri dalam menghadapi perubahan fisik itu. Nah, pada masa ini, bahkan seringkali disebut dengan masa negatif. Karena perilaku anak yang pada awalnya telah terbentuk bisa mendadak berubah dan seringkali melawan norma sosial yang berlaku. Dalam proses pertumbuhan fisik seorang anak, banyak hal-hal yang dirasakan. Adapun rasa ketidaknyamanan mendominasi perasaan mereka. Perasaan tidak nyaman ini misalnya adanya keluhan, gelisah, nafsu makan berkurang, gangguan pencernaan, sakit kepala, sakit punggung, dan sebagainya. Namun gangguan ini lebih sering dirasakan oleh anak perempuan daripada anak laki-laki. Nah, meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak berbeda, namun biasanya cara melampiaskan gangguan ketidakseimbangan tampaknya sama. Beberapa bentuk pelampiasan yang dapat terlihat antara lain mereka jadi mudah tersinggung, tidak dapat diikuti jalan pikirannya ataupun perasaannya. Ada kecenderungan menarik diri dari keluarga atau teman. Kemudian lebih sering menyendiri, lalu menentang kewenangan, lalu mereka suka mendambakan kemandirian, lalu sangat kritis terhadap orang lain, dan sangat tampak bahwa dirinya tidak bahagia. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.